Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bapak bersama Pak Wisnu di sini. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang relasi. Nah, lebih khususnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi di sini Bapak sudah memiliki dua soal ya yang berhubungan atau berkaitan dengan relasi. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Nyatakan relasi dari P ke Q berikut dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita mulai dari yang A terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada dua himpunan. Yang pertama himpunan P, yang kedua himpunan Q. Kemudian aturannya adalah 1 kurangnya dari. Nah, pertama kita akan membuat diagram panahnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita buat dulu diagram panahnya. Nah, untuk membuat diagram panah maka kita perlu membuat lingkaran gitu kan. Nah, kita buat 2 lingkaran. Oke, atau 2 elips ya. Kita buat 2 elips. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah ya, kita tuliskan yang sebelah kiri itu adalah himpunan P gitu. Yang sebelah kanan adalah himpunan Q. Kalau sudah, kita tuliskan anggota-anggotanya. Nah, dari yang P dulu anggotanya kan 3, 6, 8, 11 ya. Jadi tulis 3, 6, 8, dan 11. Jangan lupa di depan anggotanya beri titik. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita tulis anggota yang himpunan Q, yaitu 4, 7, 9, 12. Kita tulis 4, 9, kebalik 4, 7, 9, dan 12. Nah, kita beri titik juga di depannya. Oke, mohon maaf ya, ini Bapak ngecas laptop sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi sudah kita tuliskan dua himpunan P dan Q-nya. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada aturan ya. Nah, jadi aturannya kan di sini 1 kurangnya dari. Kita tulis di tengah-tengah ya. 1 kurangnya dari. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal hubungkan anggota dari himpunan P ke himpunan Q sesuai dengan aturan relasinya. Nah, kita lihat, ini kan aturannya 1 kurangnya dari ya. Kita hubungkan 3 ini 1 kurangnya dari 4. Gitu kan ya. Jadi 3 ini 1 kurangnya dari 4 ya. Jadi maksudnya 3 itu supaya jadi 4 kan kurang 1. Nah, gitu. Kemudian 6 1 kurangnya dari 7 gitu. Nah, kita hubungkan juga garisnya. Jadi yang penting di sini kita baca terlebih dahulu ya aturannya itu apa gitu. Nah, kalau sudah tahu aturannya maka kita akan mudah untuk membuat diagramnya ataupun nanti membuat himpunan pasangan berurutannya. Nah, kemudian lanjut lagi nih. 8 itu 1 kurangnya dari 9. Nah, kita buat lagi garis ya, buat garis seperti ini ya. Kita paskan posisinya ke titik ya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir 11 itu 1 kurangnya dari 12. Nah, jadi kita hubungkan 11 dan 12 itu dengan garis ya. Kita rapikan lagi.
Ini mohon maaf ya Bapak putar-putar seperti ini karena tidak bisa pas nih ke titiknya. Nah jadi gitu. Oke. Nah masih nggak bisa ya. Nah ya, oke, alhamdulillah. Nah ini adalah menyatakan relasi ke dalam bentuk diagram panah. Nah untuk himpunan pasangan berurutannya lebih mudah lagi caranya. Nah jadi kita tinggal lihat ini aja ya, diagram panahnya. Nah pertama kita buat buka kurung kerawal seperti ini ya, seperti menuliskan himpunan. Nah baru buka kurung. Nah kita lihat nih, angka 3 itu garisnya ke arah 4 kan ya. Jadi nanti 3,4 kita tulisnya gitu. Kemudian angka 6 ke arah 7, berarti kita tulis 6,7. Kemudian 8 ke arah 9, jadi 8,9. Dan yang terakhir 11 ke arah 12, jadi 11,12. Nah tutup kurung kurawal seperti ini. Nah sudah selesai. Itu adalah cara penyelesaian untuk soal yang A. Kita lanjut lagi ke B. Ya kurang lebih caranya sama untuk yang B. Yang B jelas kita buat terlebih dahulu elipsnya ya. Kita buat elipsnya seperti ini. Kemudian buat lagi seperti ini ya. Nah kalau sudah, tulis juga himpunan P yang kiri ya, yang kanan Q. Nah aturannya apa? Kelipatan dari, kita tulis di atas. Kelipatan dari. Nah tulis saja anggota-anggota dari himpunan P. Di sini ada 2, 4, 5, 6, 9 ya, 2, 4, 5, 6, 9. Nah kita menuliskannya itu harus sesuai dengan urutan ini ya. Jangan sampai terbolak-balik ya, itu agar lebih rapi. Dan ketika kita nanti ingin memeriksanya, oh ternyata ini sudah ketulis, oh ternyata ini masih ketinggalan belum kita tulis. Nah jadi kita tahu, jadi harus kita sesuaikan dengan apa yang ada di soal urutannya ya. Kemudian yang Q, di sini anggotanya 2, 3, 4, 5, tulis juga ya, 2, 3, 4, 5. Nah buat titik di depannya, jangan sampai lupa. Kalau sudah, tinggal kita hubungkan anggota dari himpunan P dengan himpunan Q dengan garis ya. 2 ini kelipatan dari apa? Ya jelas ya, 2 itu kelipatan dari 2. Nah ini mungkin Bapak ingatkan dulu apa yang dimaksud kelipatan ya. Jadi kelipatan, ini kalian sudah belajar ya, sudah belajar dipelajari di SD nih. Kelipatan 2. Nah kelipatan 2 itu apa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi ditambah 2 terus ya, itu artinya kelipatan 2. Kemudian kelipatan 4 misalnya. Nah ini Bapak kasih contoh 2 ya. Kelipatan 4 apa? 4 tambah 4 kan 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16 dan seterusnya. Nah gitu, itu maksudnya kelipatan 4. Nah untuk 5, 6 dan 9 bisa kalian coba sendiri ya. Nah kita lihat nih, 4 itu kelipatan berapa? 4 kelipatan ya 4 ya. Nah 4 kelipatan 4. Kalau 5 kelipatan berapa? 5 jelas kelipatan 5. Mohon maaf, 5 kelipatan 5. Nah gitu. 6 kelipatan berapa? Nah 6 ini dia kelipatan dari 2 gitu. Selain kelipatan dari 2, dia juga kelipatan dari 3. Nah nanti ini ya, kita bisa lihat nih kenapa 6 kelipatan dari 3. Kita tulis saja di sini ya, di bawahnya. Kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Jadi tambah 3 terus ya. Nah jadi 6 itu kan ada di kelipatan 3. Nah oleh karena itu selain kedua, 6 juga diarahkan ke angka 3 gitu ya. Terakhir yang 9 itu jelas kelipatan dari 3 ya. Kita arahkan 9 garisnya ke 3. Oke ya, sudah selesai untuk diagram panahnya. Nah selanjutnya kita buat ininya ya, pasangan himpunan pasangan berurutannya. Caranya sama, kita buat buka kurung kurawal, kemudian kita hubungkan. Nah 2 ini kan garisnya kedua lah, jadi tulis 2,2. Kemudian 4 arah garisnya ke 4, jadi 4,4.
5 arah garisnya ke 5. Jadi tulis 5,5. Oke. Nah, angka 6 ini dia punya 2 cabang. Jangan bingung ya. Jadi menuliskannya nggak boleh gini nih, 6,2,3. Nah, itu salah ya. Jadi kita tuliskan dulu satu persatu. 6 arahnya ke 2. Nah, gitu. Selain kedua arahnya kemana? Ke 3. Jadi nanti 6,3. Nah, yang terakhir 9,3. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah himpunan pasangan berurutan dan juga diagram panah untuk jawaban yang untuk soal yang B. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal diulang-ulang aja materinya. Kalau misalnya ada yang tidak dipaham, diulang-ulang videonya. Nah, insya Allah akan paham gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini kita sudah ada diagram panahnya. Jadi kita di sini diperintahkan untuk sebutkan aturan ya, menyebutkan aturan dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah berikut. Aturan itu seperti apa? Ya seperti ini tadi nih. Aturan ini ya. Misalnya 1 kurangnya dari, kelipatan dari, itu namanya aturan. Nah, seperti itu, aturan relasi. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini angka 1, tanda panahnya atau garisnya ke 1. Kira-kira apa ya? Boleh nggak kalau misalnya kita bilang 1 itu mirip kayak tadi aja ya? Apa tadi? Kelipatan dari misalnya. Bener nggak 1 itu kelipatan dari 1? Oh, bener ternyata kan ya? Kan kita tahu tuh. Kita tulis dulu ya. 1 kelipatan dari 1. Oh, ternyata ini benar ya. 1 itu kelipatan dari 1. Kemudian kita cek lagi nih 4 itu benar nggak kelipatan dari 2? Oh, ternyata benar juga, 4 itu kelipatan dari 2. Lanjut lagi, 9 kelipatan dari 3. Nah, ini juga benar ya. Jadi 9 itu kelipatan dari 3. Dan yang terakhir 16 ternyata juga kelipatan dari 4. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan ya. Kita simpulkan di bawah. Jadi ya, aturan relasinya adalah apa? Kelipatan dari ya. Nah, kelipatan dari. Nah, gitu. Mungkin nggak ada jawaban yang lain? Ya mungkin ya. Bisa jadi nanti kalian menemukan 4 pangkat 2 dari 2. Bisa gitu. 9 pangkat 2 dari 3. Nah, itu bisa juga ya. Nah, ini Bapak tulis saja jawaban di bawah ya. Jadi ada 2 opsi atau bahkan lebih nanti ya. Nah, nanti tergantung kalian mencarinya seperti apa. Atau kuadrat ya. Kuadrat, hasil kuadrat deh. Hasil kuadrat dari. Nah, bener nggak? 1 itu hasil kuadrat dari 1. Benar. 4 itu juga hasil kuadrat dari 2. Nah, dan seterusnya. Jadi jawabannya bisa kelipatan dari, bisa juga hasil kuadrat dari ya. Jadi ini dipilih salah satunya aja, tidak mesti harus kedua-duanya ditulis. Oke? Ya, jadi seperti itu ya untuk soal yang bagian A. Kita lanjut ke bagian B. Nah, untuknya bagian B ini ada yang bercabang ya. Untuk nomor 2 dia bercabang. Kita lihat terlebih dahulu dan kita terka-terka apakah mungkin juga kelipatan ya. Kita lihat aja dulu. 2 bener nggak kelipatan dari 4? Salah dong ya. 2 itu bukan kelipatan dari 4. Nah, gitu. Kelipatan dari 4 itu apa sih? Ya ini tadi ya, 4, 8, 12, 16. Jadi angka 2 nggak ada di sini. Nah, jadi jelas kita tidak bisa menggunakan kelipatan dari. Kita coba lagi yang lain. Misalnya hasil kuadrat dari, yaitu juga nggak mungkin ya. Kita coba lagi yang lain, misalnya faktor dari. Nah, kita tulis dulu nih ya. Jadi 2 faktor dari 4.
Benar nggak 2 faktor dari 4? Nah, ini Bapak ingatkan sedikit lagi ya. Ini sudah dipelajari juga di SD tentang pemfaktoran. Jadi kelipatan dan pemfaktoran itu sudah dipelajari di SD. Faktor dari 4. Ini Bapak tulis di sini ya. Ingat. Misalnya angka 4. Itu kan 1 kali 4 4. 2 kali 2 4. Ada lagi nggak yang kalau dikalikan hasilnya 4? Ada, 4 kali 1. Tapi nggak usah ditulis karena sudah ada angka yang sama ya, 1 kali 4. Nah, artinya kita tulis di sini. Faktor dari 4 adalah 1 2 4. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor. Gitu ya. Misalnya nih, Bapak kasih contoh lagi. Misalnya berapa ya? 6 deh. Nah, 6. 1 kali 6 6. 2 kali 3 6. 3 kali 2 sudah nggak usah ditulis lagi karena sudah ada di sini. 6 juga nggak ada lagi. Nah, jadi tulis saja di sini. Faktor dari 6 adalah 1 2 3 dan 6. Nah, jadi ada 4 faktornya. Nah, jadi gitu ya, berkaitan dengan faktor. Jadi ini dibaca-baca lagi materi SD-nya. Nah, insya Allah akan paham. Ya, kita lihat lagi. 2 ini benar nggak faktor dari 6? Benar ya. Lihat ini, ada angka 2 nih. Nah, jadi 2 itu adalah faktor dari 6. Jadi tulis 2 faktor dari 6. Lanjut lagi, 2 cabangnya ke 10. Benar juga ya, 2 faktor dari 10. Nah, nanti tinggal dicari saja ya faktor dari 10 itu apa-apa aja. Nah, tapi yang jelas 2 itu adalah faktor dari 10. Kemudian 3 jelas faktor dari 3. Kemudian 4 faktor dari 4. Kemudian 5 faktor dari 10. 5 faktor dari 10. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat, oh ternyata jawabannya sama semua, faktor dari. Nah, artinya aturannya ya, bisa kita tulis nih aturannya. Jadi aturan relasinya adalah faktor dari. Nah, ini adalah jawaban dari yang bagian B. Jadi aturannya adalah faktor dari. Mungkin gak ada jawabannya lain? Ya mungkin aja. Nah, itu nanti kalian cari sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Silahkan kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Kalau misalnya dirasa terlalu cepat apa yang Bapak jelaskan, dipelani videonya atau diulang-ulang lagi, insya Allah akan paham. Nah, seperti itu ya pembelajaran atau pertemuan kita di video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.